Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas kudrah dan iradahnya beserta limpahan nikmat yang Allah berikan, alhamdulillah di pagi hari ini Allah masih mudahkan kita, memberikan kita kesempatan, memberikan kita kekuatan untuk terus senantiasa menjalankan salah satu bentuk ketaatan kepadanya, yakni dengan berkumpul di majelis ini, bertolabul ilmi, mendekatkan diri kepada Allah, tentunya dalam rangka memperbaiki kualitas keimanan dan ketakwaan kita bersama. Dan mudah-mudahan setiap langkah-langkah kita menuju majelis ini Allah catat sebagai amal soleh dan menjadi langkah-langkah diampuninya dosa-dosa kita dan menjadi langkah-langkah diturunkannya rahmat Allah yang insyaallah mudah-mudahan akan memudahkan kita memasuki surganya Allah nanti. Ikhwatul iman rahimakumullah, alhamdulillah pada kajian Ahad di tanggal 18 Januari kita akan sama-sama mendengarkan nasihat-nasihat ketakwaan dari Al-Ustadz Hamid Arifin. Alhamdulillah Al-Ustadz sudah berada di hadapan kita semua dan insyaallah tema yang akan dibahas pada pagi hari ini terkait dengan tidaklah sama antara orang mukmin dan orang fasik. Mudah-mudahan dapat menjadi tadhkirah untuk kita semua, menjadi tambahan hasanah bagi kita dan menjadi tambahan motivasi tentunya untuk kita semua agar kita menjadi pribadi yang lebih bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu iman sekalian, mari kita persiapkan penglihatan, pendengaran serta perhatiannya kepada apa-apa yang akan saya sampaikan. Insyaallah akan sangat berguna dan bermanfaat untuk kita semua. Kajian kita mulai kepada Al-Ustadz, dipersilahkan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Wa qala lahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa la yastawun. Wa qala lahu ta'ala tawallau wa a'yunuhum tafidu minadz dam'i hazanan alla yazidu ma yunfikun. Puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah berkat kudrah serta iradah Allah kita semua bisa berkumpul, bertatap muka, bermuwajahah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu mencurahkan hidayah serta taufiknya. Hidayah yang menjadi sebab kita dimudahkan untuk mencari dan memahami ilmunya. Taufik yang menjadi sebab kita dimudahkan untuk mengamalkannya, mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga seluruh amal ibadah dan bentuk taqarrub kita kepada Allah makbul, dicatat sebagai amalan sholihah mutaqabbalan yang menjadi kifarat bagi dosa-dosa dan mendapatkan limpahan pahala yang berlipat ganda. Hadirin ikhwat iman, para bapak, para ibu yang dirahmati Allah, tidaklah sama antara orang-orang yang beriman dan orang-orang yang fasik. Sebagaimana Allah sabdakan tadi di Al-Quran surah As-Sajdah ayat yang ke-18, afaman kana mu'minan kaman kana fasiqo la yastawun. Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan tidaklah sama antara orang-orang yang beriman
dengan orang-orang yang fasik. Orang yang beriman adalah orang-orang yang betul beriman dan imannya membuahkan amal soleh. Sedangkan orang-orang yang fasik adalah orang yang mengaku beriman tetapi tidak membuahkan amal soleh. Fasik juga berarti fajir. Orang-orang yang mengaku beriman tetapi hidupnya bergelimang dengan dosa serta kemaksiatan. Ikhwati iman rahimakumullah, tentu untuk membedakan antara orang beriman dan orang fasik banyak indikasi yang bisa membedakannya. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan lihat dari satu sisi saja. Bagaimana perbedaan orang beriman dan orang fasik ketika Allah Subhanahu wa taala memberinya sebuah ujian berat dalam kehidupan. Nah, semoga ini menjadi bahan muhasabah dan kita menilai diri pribadi masing-masing. Ketika Allah memberikan kita ujian hidup yang berat, sudahkah sikap kita menggambarkan sosok pribadi orang-orang yang beriman, ataukah kita masuk kategori fasikin, orang-orang yang fasik? Para bapak, para ibu sekalian, kita ambil salah satu contoh dalam sirah nabawiyah. Di bulan Rajab tahun 9 Hijrah, Allah Subhanahu wa taala hendak menguji keimanan kaum muslimin pada waktu itu dengan salah satu ujian yang sangat berat. Ujian yang dimaksud adalah Allah menguji orang-orang yang beriman untuk membuktikan keimanannya dalam suatu peperangan yang disebut dengan perang Tabuk. Perang apa Bu namanya? Perang Tabuk di bulan Rajab tahun ke-9 Hijrah. Melalui ujian berat di perang Tabuk ini, Allah Subhanahu wa taala hendak menguji sekaligus menunjukkan kemuliaan orang-orang yang beriman. Juga dengan beratnya perang Tabuk ini, Allah menampakkan kefasikan dan kemunafikan, sehingga Allah membukakan borok aib serta buruknya orang-orang fasik dan orang-orang munafik. Jadi orang-orang yang fasik, orang-orang yang munafik tidak bisa lagi sembunyi di balik kefasikan dan kemunafikan mereka. Allah menelanjangi keburukan mereka. Ikhwati rahimakumullah, kenapa perang Tabuk tahun ke-9 Hijrah ini menjadi suatu ujian yang maha berat? Yang pertama, kalau dilihat dari jarak ke lokasi pertempuran, Tabuk adalah satu wilayah yang merupakan gerbang menuju ke negeri Syam. Jarak nate Bapak Ibu di Madinah teh kirang langkung 120 km. Ulah ngabayangkeun Tasik Bandung naik mobil ber-AC, kantun calik kulem gugah-gugah tos dugi ka Cileunyi. Tapi 120 km itu harus ditempuh melalui jalur yang sulit, padang pasir, kering kerontang,
dan kebetulan di bulan Rajab tahun ke-9 Hijrah itu adalah puncaknya musim panas, sehingga Umar bin Khattab memberi nama pasukan kaum muslimin di perang Tabuk itu dengan sebutan Jaisul Ushrah, para tentara yang menempuh kesulitan yang sangat besar. Kata sahabat Umar bin Khattab, kalau ada di antara kami yang meminta izin kepada Rasulullah untuk mencari air karena kami sangat kekurangan air di perjalanan, terus terbalik-balik dari ke tempat salila-lila, maka sebagian sahabat menyangka mungkin dia mati kehausan dalam mencari air. Itu adalah salah satu faktor kesulitan di perang Tabuk. Jadi jangankan perangnya, ke lokasi peperangannya juga merupakan satu ujian yang sangat berat. Orang-orang fasik berkata, la tanfiru fil harri wala sok nararekan cenah, perang usum panas kieu dengan jarak tempuh yang sangat jauh. Yang kedua, beratnya ujian Allah di perang Tabuk ini kalau dilihat dari musuh yang dihadapinya. Ini bukan musuh yang biasa dihadapi kaum muslimin melalui peperangan-peperangan sebelumnya. Karena pada peperangan-peperangan sebelumnya paling kaum muslimin itu menghadapi komunitas Yahudi Madinah, seperti dalam perang Bani Nadir, Bani Kainuqa, perang Bani Quraidah. Itu kaum muslimin hanya berperang dengan komunitas orang-orang Yahudi yang jumlah musuhnya pun tidak terlalu banyak. Atau paling banter juga kaum muslimin menghadapi kekuatan kafir Quraisy di Mekah, seperti pada perang Badar atau perang Uhud dan beberapa perang lainnya. Atau yang cukup berat itu ketika kaum muslimin menghadapi pasukan sekutu, gabungan kabilah-kabilah kafir di Jazirah Arabia, seperti yang dihadapi di perang Khandaq atau perang Ahzab, di mana 10.000 kabilah kafir datang mengepung Madinah, tapi semua itu bisa dilewati. Nah, kalau dalam perang Tabuk musuhnya lebih berat lagi, karena ini salah satu kekuatan dominan negara adidaya, negara superpowernya pada waktu itu, yaitu kerajaan Rum atau pasukan Romawi. Jadi kelasnya teh Amerika Serikat, padahal Madinah baru berdiri 9 tahun, baru berdaulat 9 tahun. Ini negara yang masih cukup muda. Hari NKRI merdeka parantos sabaraha tahun ya, 80-an ya. Namun kudu perang jeung Amerika teh oranian moal ya. Nah, ini negara yang baru berdiri hanya 9 tahun sudah sangat berani menghadapi kekuatan besar dunia, kerajaan Rum. Sebab sejak tahun ke-8 Hijrah ketika peristiwa Futuh Mekah, penaklukan kota Mekah, seperti yang Allah sabdakan di Quran surah An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Nah, sejak Mekah ditaklukkan, Allah Subhanahu wa taala kemudian menceritakan bagaimana pesatnya dakwah Islam pada waktu itu sampai
wa ra'aitana sayadkhuluna fi dinillahi afwaja. Jika sebelumnya orang-orang itu begitu sulit masuk Islam, namun sejak tahun ke-8 sejak Mekah ditaklukkan, Rasulullah menjadi sibuk untuk menerima banyak tamu kabilah-kabilah Arab yang menyatakan mau masuk Islam. Manasana mahararese. Bahkan Rasul pun harus melaksanakan ibadah hajinya tahun ke-10. Padahal tahun ke-9 Hijrah Allah sudah menurunkan syariat haji sampai ada jeda 1 tahun. Kunaonnya Pak memehna hararese diajak asup Islam teh Mekah geus takluk mah daratang sorangan nurek asup Islam teh. Nah, Syekh Abdurrahman As-Sadi dalam fikih sirahnya beliau menjelaskan karena semenjak Mekah ditaklukkan, Ka'bah dikuasai kaum muslimin, orang-orang Arab mulai sangat mempercayai inilah nubuah Rasul akhir zaman. Orang-orang di Jazirah Arab tidak akan melupakan peristiwa kehancuran pasukan bergajah Raja Abraha yang akan menghancurkan Ka'bah. Tong Boroning bisa menghancurkan Ka'bah, hayang asup ke Mekah oge teu bisa, malah Raja Abraha dan pasukannya dihancurkan. Seperti yang Allah sabdakan di Quran surah Al-Fil. Jadi ketika ada orang yang mengatakan saya adalah Rasul Allah, bukan hanya bisa memasuki Makkah, bahkan menguasai Ka'bah, 360 berhala yang ada di Baitullah itu dirobohkan, dihancurkan, tanda hancurnya simbol-simbol kemusyrikan. Orang Arab percaya orang inilah yang diizinkan oleh Allah. Nah, makanya sejak itu hampir seluruh kabilah-kabilah Arab di Jazirah Arabia menyatakan keislamannya. Nah, buat kerajaan besar seperti Rom atau Parsi, Romawi dan Persia, ini kekuatan Jazirah Arab yang asalnya tidak diperhitungkan, dianggap pesaing yang berat. Makanya tahun ke-9 itu Rasul mendapatkan informasi bahwasanya pasukan Rom telah menyiapkan 40.000 pasukannya untuk menyerang kota Madinah. Nah, jadi maka saingan ulah aya nu leuwih hebat tibatan maranehna. Jiga ayeuna we kitunya. Negara-negara kuat seperti Amerika embung we kapiheulaan teh. Pokona mah nu boga nuklir mah kudu urang hungkul, negara sejen mah ulah. Nah, jadi faktor kedua kenapa perang Tabuk itu sangat berat, karena musuh yang dihadapi adalah kerajaan Rum, negara adidaya, super powernya dunia. Faktor ketiga, ujian keimanan ini sangat berat karena perang Tabuk di bulan Rajab tahun ke-9 Hijrah ini adalah puncaknya musim panas, masa paceklik, stok makanan kaum muslimin mulai menipis, rupina teh pabeasan tos ngawitan karosong. Tapi yang lebih menjadi ujian itu, meskipun stok makanan telah menipis, tapi besok lusa kebun-kebun kurma sudah mulai bisa dipanen. Jadi ujiannya itu adalah kalau ikut perang kaancam teu bisa panen. Lamun milih panen sieun teu kabawa perang, eta pilihanna teh. Nah, ada teu haji gerek ngaos tapi dare ka sawah heula kagok hansa. Jadi bingung ya teh kasawah ngaji, kasawah ngaji, eta ujian teh. Kasawah heula kitu, geus beres kasawah terus ngaji. Nah, itu ujian juga.
Hari rek perang itu korma panenan. Lamun manen korma sieun teu kabawa perang, itu juga ujian yang berat di perang Tabuk. Nah, jadi ada 3 faktor kenapa perang Tabuk itu menjadi ujian keimanan yang berat. Makanya ketika Allah menguji dengan ujian-ujian berat itu, maka nampaklah tidaklah sama orang-orang beriman dan orang-orang fasik merespon, memberikan tanggapan dari ajakan jihad ini. Nah, mungkin ujian yang Allah berikan untuk menunjukkan bukti keimanan kita tidaklah seberat perang Tabuk. Nah, tetapi Allah pasti akan menguji kita. Apakah kita termasuk orang-orang beriman atau kadar kita adalah orang-orang fasik dan benih-benih kemunafikan ada pada dalam diri kita. Jarak tempuhnya jauh, musuhnya pasukan Romawi yang kuat, puncak musim panas, masa paceklik, dan hati harus bimbang antara perang ataukah panen. Ihwati rahimakumullah, kita mulai melihat bagaimana hadis-hadis Nabi memperlihatkan detil respon orang-orang yang beriman terhadap ajakan jihad di jalan Allah ini. Kas negara tidak cukup membiayai perang yang sangat mahal ini. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selain mengajak kaum muslimin untuk ikut membersama beliau dalam peperangan ini, Rasulullah pun meminta kaum muslimin untuk berjihad dengan harta-harta mereka. Wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Allah meminta agar kaum muslimin berjihad dengan harta, bahkan dengan jiwa-jiwa mereka. Respon orang-orang beriman tentang hal itu kita kelompokkan kepada beberapa kelompok. Yang pertama ada kaum mukminin yang Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah yang sangat sempurna, paripurna. Mereka adalah orang-orang yang tubuhnya sehat, fisiknya kuat, dan banyak hartanya. Ayo mah sampurnanya banyak. Sehat, jag-jag, loba duit. Naon deui atuh. Bagaimana orang-orang yang seperti ini meresponnya? Maka kita melihat beberapa riwayat menceritakan bagaimana orang-orang beriman yang seperti ini berjihad dengan harta dan jiwa mereka. Mereka siap mengorbankan waktunya, pikirannya, tenaganya, bahkan jiwa, dan mempertaruhkan nyawanya. Lebih dari itu, mereka menginfakkan hartanya di jalan Allah. Karena Allah telah mengaruniakan anugerah yang besar, nikmat sehat dan nikmat harta yang disyukuri oleh kaum mukminin. Maka beberapa riwayat menceritakan pemandangan indah dan menakjubkan mengenai sinar kemuliaan orang-orang beriman dalam membuktikan keimanannya. Sahabat Utsman bin Affan menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu berikrar dengan infaknya. Mohon maaf ya Rasulullah, saya tidak bisa banyak berinfak di perang Tabuk ini. Lalu Utsman menyerahkan infaknya 300 ekor unta, 1000 dinar, dan beberapa ribu dirham. Eta teh salit atanapi seueur. Hapunten Rasul abdi teu tiasa seueur gitu. Saur Utsman bin Affan 300 onta. Sabaraheunnya Pak 300 onta. Mun hiji onta nupang mirahna aya kitu nu 50 jutaan. Kari 300
150 miliar tambah 1000 dinar. Dinar teh uang emas, emas murni, sanes emas Jawa eta mah kalah kagedena wae. 1 dinar itu kurang lebih 4,5 gram emas murni. 1 gram emas murni sabarahanya Pak? 2 juta ayahnya. Berarti 1 dinar teh kurang lebih 9 juta kali 1000 nolnya jadi sabaraha? Salapan ya. Nolnya salapan teh berarti 9 miliar. Berarti kurang lebih Utsman bin Affan waktu itu menginfakkan 159 miliar jihad di jalan Allah. Hapunten cenah teu tiasa seueur. Kata para ulama sirah, 300 unta dan 1000 dinar itu adalah 1/3 dari harta milik Utsman bin Affan yang diinfakkan. 1/3. Datang lagi sahabat Umar bin Khattab. Beliau berikrar di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, setengah hartaku aku infakkan. Memang tidak ada dalil rinci seperti rincinya infak Utsman, tetapi kita sepakat kalau ada orang yang sudah sangat berani menginfakkan setengah hartanya, itu bukti kualitas iman yang luar biasa. Sim kuring tacan tiasa nurutan Umar. Mudah-mudahan bapak ibu matos aya nu tiasa nurutan Umar. Sok emot-emot ku bapak sareng ibu, gaduh bumi seberijinya, mobil, rekening di saldo aya sabaraha juta, aya nu tos ludeung satengahna. Jika Umar. Yang lebih dahsyat lagi adalah sahabat Abu Bakar Siddiq. Sahabat Abu Bakar Siddiq berikrar di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, seluruh hartaku aku infakkan. Jangankan para sahabat, Rasul pun untuk meyakinkan diri beliau harus bertanya ulang kepada Abu Bakar Siddiq, kalau seluruh hartamu engkau infakkan, hai Abu Bakar, engkau sisakan apa untuk dirimu dan keluarga? Namun dengan tegas, penuh percaya diri, tidak terbata-bata, sahabat Abu Bakar Siddiq, sesuai dengan namanya Siddiq, orang yang jujur dalam pengakuan keimanannya, beliau menjawab, ya Rasulullah, aku tinggalkan harta yang paling berharga untuk hidupku dan untuk keluargaku, harta yang paling mewah tidak terhingga, ketaatan kepada Allah dan ketaatan serta kecintaan kepadamu. Maka infak Abu Bakar Siddiq itu diterima. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, barang siapa di antara kalian yang ingin melihat bidadari surga, perhatikan saja Ummu Ruman, istrinya Abu Bakar Siddiq. Yang sodakoh suaminya, harta yang disodakohkan harta suaminya. Kenapa ya yang dipuji itu malah istrinya oleh Nabi? Nah hanya punya nu dipuji bebeakan ku Rasul teh kalakah istrina. Itu menunjukkan keikhlasan berkorban di perang Tabuk bukan hanya ditunjukkan oleh para suami, tapi oleh para istrinya. Abu Bakar ikhlas melepaskan harta seluruhnya karena yang mendampinginya adalah istri yang sangat soleh, Ummu Ruman. Jadi Abu Bakar mah uih ka bumi
wawartos harta tos teh umuruman mah bingah. Alhamdulillah cenah apa enteng hisaban di yaumul kiamah. Kira-kira kalau Abu Bakar istrinya, ibu-ibu yang ada di sini gimana ya? Meringankan, bisakah bersikap seperti umuruman? Jadi salaki balik bebeja mama, salaki biasana karena motor, karena mobil ieu mah ngaleng howe, lempang ditaros. Pak kamanakeun motor, tong naroskeun motor, motor teh ku bapa geus diinfakkeun, rudet cenah itu musola teu daek anggeus. Tong naroskeun balong, sawah, kebon, tos disodakohkeun kabeh ge ku bapa teh. Malah sertifikat imah ieu geus lain meuli kurang. Tong nanyakeun rekening di saldo sabaraha deui? 0, ku bapa geus diinfakkeun kabeh. Kira-kira ibu bakal sapertos umuruman moal sikepna? Teu sudi cenah aing balik isukan oge. Ada yang datang kepada Nabi, seorang sahabat yang dalam hadis tidak disebutkan namanya, sangat terpesona dengan takjub dengan sodakohnya Abu Bakar Siddiq, dan dia pun ikhlas meniru Abu Bakar Siddiq. Ya Rasulullah, aku sodakohkan seluruh hartaku, aku punya 1 batang emas murni ini, aku tidak punya harta selain ini, silakan, ini sodakohku. Tapi aneh, sodakoh ti sahabat nu ieu teh ditampi ku Rasul teh, Pak. Ulah kabeh atuh sawareh cek Rasul teh. Tidak wahai Rasul, saya ikhlas. Emas ini aku sodakohkan semuanya, aku tidak punya harta lagi selain ini. Ah jangan, kata Nabi. Sahabat memaksa, Rasul malah marah dan tampak memerah wajahnya karena marah. Kunaonnya punya ari Abu Bakar Siddiq ditampi, ari nu ieu mah teu ditampi ku Rasul teh. Ah ulah kabeh cenah akang mah. Panah yang nurutan Abu Bakar Siddiq, ulah akang. Ikhlas Rasul abdi ge. Jika Abu Bakar Siddiq nya, tapi ulah mau ditarima ku kami oke. Nah hanya Pak, sabab jika nama bojona urang dieu lain umuruman. Moal bener maneh mah balik ka imah pas ya sodakona kalaka jadi madorot. Maka kan walam yusrifu walam yakturu, jika nama kelas orang mah ya eta we ibadur rahman, tidak berlebihan dan juga tidak terlalu kurang. Kelompok kaum mukminin yang kedua adalah orang-orang yang beriman yang sehat badannya, sehat fisiknya, tapi baroke tegaraduh artos, Pak. Ai awakna mah sehat, ngan pesak ieu teh gering. Tapi yang namanya ciri orang beriman tentu menerima ajakan itu dengan sangat gembira, tangan terbuka. Rasul menyuruh, menginstruksikan kita untuk berjihad dengan diri-diri kita. Maka di Quran surah At-Taubah ayat 90 diceritakan bagaimana kaum muslimin yang memiliki keterbatasan harta ini menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mendaftarkan diri sebagai pasukan perang Tabuk. Rasul, izinkan kami menyertai Anda, menyertaimu di jihad perang Tabuk ini. Bahkan Sayyid Qutb dalam tafsir di dalil Al-Quran, para sahabat itu bukan hanya seputaran Makkah Madinah saja, ada juga dari Yaman yang berbondong-bondong menemui Nabi. Kemudian Rasul mengecek kira-kira kendaraan stoknya masih ada atau tidak, unta yang disiapkan cukup atau tidak, kuda yang disiapkan cukup atau tidak untuk membawa
para sahabat ini ke medan perang Tabuk. Tapi ternyata jangan cukup, yang sudah disiapkan pun masih kurang. Bahkan para sahabat di Madinah ada yang harus bergantian. Amang heulanya naik kuda, engke lamun ujang geus mopo teu kuat lempang, amang turun, ujang naik kuda sakali ewang. Sampai seperti itu para sahabat Madinah. Maka Rasulullah dengan bersedih memohon maaf kepada mereka. Mohon maaf untuk perang kali ini bapak-bapak tidak bisa diikut sertakan di perang Tabuk. Tapi saya berjanji kalau ada perang-perang selanjutnya, andalah semua yang akan aku prioritaskan, akan jadi yang pertama aku ajak. Bagaimana tanggapan mereka begitu mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan hal ini? Al-Quran surah At-Taubah ayat 92, Allah berfirman, tawallau wa a'yunuhum tafidu minad dam'i hazanan alla yazidu ma yunfikun. Para sahabat ini tawalau, kembali pulang ke kampungnya masing-masing, wa a'yunuhum tafidu minad dam'i, dan mereka menangis, mengalir air mata, meneteskan air mata, nangis saja jalan deh Pak. Kenapa menangis? Hazanan, karena sangat bersedih. Ala yazidu ma yunfikun, karena merasa mereka tidak bisa berinfak di jalan Allah. Jadi cerik nate lain pedah kudu perang, tapi cerik lantaran teka bawa perang. Cerik nate lain teka bagian infak, tapi lantaran ngaraos sedih rumaos tetiasa infak. Atau menakan ibu nu tetiasa sodakoh dugi ka nangis. Itu cenah tepungan si ibi ngagukuk cerik di dapur, tas subuh toel bisi aya naon, hariwang. Ibi kunaon nangis, duh ibi teh kalangkung tahajud tadi wengi. Aya nu cerik kaliwat tahajud. Ini mereka menangis karena mereka tidak bisa berinfak. Ari nu cerik bari ambek lantaran teka bagian bantuan maloba. Tapi nu cerik lantaran teu bisa infak, ini gambaran keimanan yang luar biasa. Kelompok yang ketiga, kaum mukminin itu ada orang-orang yang berharta tapi punya keterbatasan fisik, yang usianya sudah sangat tua, oleh Rasulullah gak diajak. Oi semangat nama teleh ke budak ngora jika bapak-bapak we di dia. Moal elehnya semangat mah ku nu aranom Pak. Ya timnas usia 60. Moal eleh semangat mah, tapi da faktor nya reod aya mah. Takau keanginan jika kurupuk langsung we peot awak. Oleh Rasulullah tidak diikut sertakan, padahal banyak yang sudah mendaftar. Perjalanan 120 km ditempuh di puncak musim panas. Para orang tua atau yang fisiknya sudah sangat renta dan tidak sehat tidak dibawa oleh Rasulullah, tapi karena keimanan sudah memenuhi dada, yang memiliki kelebihan harta, mereka berinfak di jalan Allah sambil meneteskan air mata, memohon maaf kepada Rasulullah. Rasulullah punten bapak tidak terbiasa ngiring ya dak kumaha ieu teh cenah tuur tos teu kiateun, tapi mah nitip aya harta hoyong infak, hoyong ditampi ku salira. Nah yang keempat ini yang paripurna ujiannya, tidak sehat,
tejagjag awakna bari teu baroga duit. Ah, ieu mah komplit. Jaba gering, jaba teu boga duit. Anu tadi mah sehat, garadu artos, ieu mah keur gering teh boke aja teu boga duit. Tapi karena mereka adalah orang-orang yang beriman dan Allah pun hendak menampakkan kemuliaan mereka. Mereka mungkin dianggap orang-orang yang tidak berpartisipasi karena fisiknya tidak mendukung, harta pun tidak punya. Jangan dihinakan, Allah hendak menunjukkan kemuliaan mereka. Mereka menemui Nabi dan Rasul pun mendoakan keberkahan kepada mereka. Nah, orang-orang yang tidak ikut langsung bertempur di perang Tabuk, baik karena tidak sehat fisiknya, karena keterbatasan harta, atau kedua-duanya tidak sehat dan tidak punya harta, sepulang dari perjalanan perang Tabuk, Rasulullah beristirahat dengan pasukan perang Tabuk di suatu tempat, dan Imam Muslim meriwayatkan suatu hadis. Sabda Nabi, inna bil madinati larijalan masirtum masiro wala qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum habasahumul udru. Sesungguhnya di Madinah itu ada orang-orang yang mereka tidak ikut bersama-sama kita berperang berjihad di jalan Allah di perang Tabuk ini. Tapi demi Allah tidak ada jalan satupun yang kita lalui kecuali hakikatnya mereka membersamai kita. Tidak ada lembah yang kita singgahi kecuali mereka hakikatnya membersamai kita. Kanu ma'akum syarikukum bil ajri. Mereka bersama kita, mereka berserikat dalam pahala seperti kita yang ikut di perang Tabuk. Habasahumul udru, mereka tidak berperang bukan karena tidak ingin, bukan karena tidak niat, tapi al udru, Allah mentakdirkannya ada udur-udur syariat. Jadi nutup perang tapi dicatat kenging pahala nama teleh kanu indit perang. Nah, ini menunjukkan kepada kita ketika Allah menguji kita dengan ujian berat atau ada ujian perjuangan di jalan Allah, maka buktikanlah keimanan semampu kita. Yang sehat fisik, punya kelebihan harta, alhamdulillah. Yang terbatas harta tapi fisiknya sehat, buktikan keimanan. Atau harta punya tapi tidak sehat, tetap masih bisa membuktikan keimanan. Bahkan tidak punya harta, tidak sehat pun Allah tidak akan menyia-nyiakan keimanan dan niat jihad, niat perjuangan di jalan Allah. Nah, kelompok yang kelima, ada kaum mukminin yang terperangkap atau terpleset dalam dosa. Jadi di perang Tabuk ini menggambarkan orang beriman itu bukan berarti tidak pernah berbuat salah. Al-insan makhalul khata wa nisyan. Manusia itu tempatnya kekeliruan, tempatnya lupa dan kesalahan. Di perang Tabuk ini pun Allah menggambarkan potret orang beriman yang jatuh pada kekeliruan. Karena orang yang beriman, orang yang bertakwa itu bukan berarti yang tidak berbuat dosa. Karena tidak ada manusia yang bersih dari dosa kecuali Rasulullah yang dimaksum oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ciri orang yang beriman itu kalau dia terpleset di dalam dosa, ciri orang yang beriman itu disegerakan untuk bertobat. Tidak menunda-nunda tobat. Ini diantaranya yang nampak pada kisah seorang sahabat namanya Abi Haisamah. Siapa bu namanya? Abi Haisamah. Ini termasuk kelompok kaum mukminin yang pertama. Masih muda, fisiknya sehat,
ya. Badannya pun kuat dan hartanya pun melimpah. Jadi kelompok yang pertama nih. Ketika mengetahui ajakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai kaum muslimin, bersamai aku di perang Tabuk, infakkan sebagian hartamu. Maka luar biasa semangatnya Abu Haysamah memenuhi panggilan jihad dari Rasulullah. Dia daftarkan dirinya, dia infakkan sebagian hartanya, menyiapkan segala peralatan perangnya, senjatanya, tombaknya, pedangnya, kudanya, baju besinya, baju jirahnya. Keren, ini luar biasa. Takbir pangtariknya, Allahu Akbar. Tapi begitu membersamai Nabi, Abu Haysamah hanya kuat perjalanan 2 hari. Aduh, cenah suganti teu kieu Kang, cenah perjalanan teh panas, capek. Biasana pan ngareunah di bumi. Akhirnya Abu Haysamah teh mopok, minggat, teu wawartos ka Nabi, teu kuat, jangankan perangnya, tidak kuat dengan beratnya perjalanan di perang Tabuk itu. Nih, dalam kehidupan sehari-hari kira-kira ada tidak kaum muslimin di zaman sekarang yang seperti Abi Haysamah? Aya moalnya Pak? Jika nu heueuh ngagorowokna teh pangtarikna, Allahu Akbar. Ai pas ancrup jadi capek, ripuh, mogok, mopo. Kamana cenah si Akang nu pangtarikna ngagorowok kamari eueuh. Itu kelasnya Abu Haysamah, ciri seperti Abu Haysamah. Dari sejarah mah sok berulang-ulang gitu. Nu beda teh waktu jeung tempat hungkul, sebab akibatnya mah senantiasa berulang. Anapi seburuk-buruknya kaum mukminin yang melakukan kesalahan, dia tidak akan terlena dalam dosa dan kesalahannya. Abu Haysamah teh minggat teu wawartos, wih we ka bumi, disambut ku bojo-bojona, paingan beratnya, da bojo-bojona gareulis aranom. Namun pada suatu malam Abu Haysamah merenung. Kata Abu Haysamah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bisyamsi warrih walhar, wa Abu Haysamah bidilin baridin to'amin mahyain wa mro'atin hasna. Duh, Rasulullah teh ayeuna mah sigana teh keur kapanasan, kaanginan, kahausan, kirang tuang, kirang leueut. Nah, ari maneh Abu Haysamah ngeunah-ngeunah we ucang angge balik ka imah. Warag dijamu, dikaulaan ku bojo-bojo. Maka sor Abu Haysamah, "Madza wallahi binisfi." Demi Allah aku ini sudah berbuat tidak adil kepada Rasulullah. Abu Haysamah secepatnya beristighfar, kemudian meminta izin kepada istri-istrinya untuk segera menyusul kembali pasukan Tabuk, ingin secepatnya meminta maaf kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dikebut kudana teh dan ditakdirkan oleh Allah kembali bisa menyusul dan menemui pasukan muslim di perang Tabuk. Segera menemui Nabi. Nabi pun merangkulnya, memeluknya dan mendoakan keberkahan kepada Abi Haysamah. Tah kahade Pak, lamun aya nu keur rada pundung tina perjuangan, heug aya deui ulah disebut tumben. Cenah tumben akang ka mana wae. Geus lila geus sabulan, geus mang bulan-bulan eueuh ka masjid, heug teh aya deui tumben paingan halodonya, ulah kitu. Oh, eta mah jadi nyeri deui hatena. Rasul juga melihat Abu Haysamah melakukan kesalahan, tapi ketika Abu Haysamah menyadari kesalahannya, ku Rasul tadi disebut tumben, dipeluk kemudian didoakan keberkahan. Buru-buru digabrug, anak hilang ya. Kamari eueuh ayeuna aya deui sasarangan jeung urang
di jamaah masjid di perjuangan, buru-buru digabruk, doakan keberkahan, marhaban ya abi haisama, kata Nabi. Tanu terakhir mah aya kaum mukminin yang melakukan kesalahan bukan karena tidak ingin berjihad, karena setiap orang beriman ketika diajak jihad di perang Tabuk hatinya dipenuhi niat yang kuat untuk berjihad, tapi salah menentukan pilihan dalam beristihad. Kan yang tadi ini perang Tabuk musim paceklik, tapi besok kebun-kebun kurma sudah bisa dipanen. Ada 3 orang sahabat namanya Ka'ab bin Malik, Hilal bin Umayyah, Murarah bin Rabi. Nah, dia sangat siap untuk mengikuti perang Tabuk, namun mereka berpikir kita harus dapat keuntungan dua-duanya. Kita harus mencari cara bagaimana bisa panen tapi bisa perang. Kasawah boga hanca tetinggalan tapi ngaji ge hayang miluan. Keren deh Bu Ibu, keren ya. Pokoknya nama kasawah ngaji, panen perang. Mau milih salah sahijina kudu dua nana. Maka kumaha carana? Saya tidak akan berangkat bersama pasukan perang Tabuk da abdi madek panen korma heula. Moanya se rek dikebut panena oge. Talamun geus beres panen maka akan memacu kuda sekencang-kencangnya agar bisa menyusul pasukan perang Tabuk. Pan ieu teh saya istihad. Maka ketika pasukan perang Tabuk sudah berangkat, Ka'ab bin Malik, Hilal bin Umayyah, Murarah bin Rabi malah menyiapkan alat-alat untuk panen di kebun kurma mereka. Pasukan kaum muslimin di perang Tabuk telah menempuh perjalanan. Ka'ab bin Malik dan 2 sahabat yang lainnya masih sibuk di kebun-kebun mereka untuk panen. Bade ibi gerek ngaos an kasawah heula ibi mah rek nuruskeun hanca, kagok lah mereskeun hanca di kebon, kege beres di kebon di sawah rek ngaos. Saya punya saya beres panen, Ka'ab bin Malik sudah menyiapkan diri untuk ikut berperang. Tapi kan geus beres di kebon di sawah teh meureunnan kesang hareudang kudu dituuskeun heula. Geus ngagaringkeun kesang mandi heula. Geus mandi teh gentos raksukan. Apan ibu-ibu mah dandan oge 30 menit eta teh pantar nini 30 menit teh. Bisa leuwih teh eta. Rek berangkat lapar kudu dahar heula. Geus dahar teh kudu nginum heula. Eungap gede teuing daharna kudu nyarande heula. Nah, Ka'ab bin Maliknya sama. Setan itu datang bukan di awal tapi di pertengahan. Setelah panen itu setan kembali datang menggoda. Metak setan bisa datang di awal sholat, di tengah sholat, geus sholat gitu datang teh. Ngagodana terus-terusan teu beunang meme sholat, keur sholatna digoda. Teu bisa kagoda keur sholat, datang deui kita sholat. Sehingga ketika Ka'ab bin Malik sudah bersiap untuk berangkat menyusul rombongan kaum muslimin di perang Tabuk, ada informasi ternyata pasukan itu telah kembali pulang ke Madinah. Date panggih jeung pasukan Romawi oge. Orang Romawi mundur, tidak jadi meneruskan kesiapan mereka bertempur. Teu papanggih perang lagi teu pamprok jeung musuh baralik deui, karek ge indit. Pasukanna geus perjalanan pulang. Ieu teh haji teh geus rek berangkat nu pangajian lagi sebalubar.
Dalila atuh saikosena oge mandi ganti baju dahar nyarande nyang hunjar beak sajam setengah rek indit nu pangaosan geus balubar. Terbersit keinginanku untuk berdusta dan menyampaikan alasan bohong kepada Nabi. Tapi ketika sudah berhadapan dengan Nabi, kata Ka'ab bin Malik, aku tidak bisa berbohong. Berbeda dengan orang-orang fasik, orang munafik. Ini perbedaannya. Jadi ciri orang fasik mati awal nage geus embung we jihad teh terus neangan alasan kumaha bebeja ka Rasulullah ngabohong. Di beberapa ayat disampaikan diantaranya di surah At-Taubah ayat 81 dan ayat 49. Wa karihu ayujahidu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Sejak awal orang-orang fasik, orang munafik itu wa karihu benci untuk berjihad. Mereka tidak mau berjihad. Tong broling teu boga duit oge benci mereka berjihad dengan hartanya, tidak mau. Lalu menyampaikan berbagai macam alasan di hadapan Nabi. Surah Al-Taubah 49, wa minhum may yaqulu dzanli wala tabtani. Ya Rasulullah SAW, izinkan aku tidak ikut menyertaimu. Wala tabtani, jangan jerumuskan aku olehmu dalam fitnah, wahai Rasulullah. Jadi diajak jihadnya disebut nate ngajerumuskeun kana fitnah. Di satu hadis dikatakan ada seorang munafik, orang fasik berkata kepada Nabi, Rasul abdi mah moal mundur sasiku, moal ngejat satunjang beas. Kudu gelut jeung sasawae abdi mah wani moal ningali jangkung badagna. Tapi abdi mah paling cengeng, paling elehan teh pami panggih jeung awewe geulis anu jangkung lenjang mancrit jeung rambutna pirang. Eta teh awewe urang Romawi, urang Eropa. Abdi mah ditita gelut mah sanajan jeung urang barat oge wanieun ngan lamun panggih jeung awewe geulis abdi mah leuleus elehan, kelamun abdi kagoda terus milampa dosa salira siap tanggung jawab. Si kira-kira lamun urang di posisi Rasul rek dikumahakeun ieu jelema nu ngobrol udah kieu. Rasul tahu mereka berdusta, tapi Rasul pun tahu Allah tidak bermaksud mengampuni mereka. Makanya Ka'ab bin Malik itu berbicara jujur di hadapan Nabi, ya Rasulullah saya bersalah. Bahkan Ka'ab mengatakan berikan kami hukuman atas kesalahan kami. Ada orang munafik berarti dihukum, Ka'ab, Hilal, Murarah nu dihukum. Nah hanya apa teu adil gitu Rasul teh. Anu ngabarohong mah teu dihukum, ya nu jujur malah dihukum. Sebab nu tadi teh Allah bermaksud mengampuni kesalahan Ka'ab, Hilal dan Murarah, maka dengan hukuman itu akan menjadi kifarat dosa. Nah si eta mah da salat tara, tahajud komo, ngaji tara, bisnis nate lancar kitu nya. Urang mah salat osok, tahajud maksakeun, impak oge sakadugana pasti dilakukeun. Nah sisit kadal ge arek seusah teh. Jangan cemburu mereka itu mendapatkan kesuksesan karena diistidraj oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa hukuman Rasul kepada Ka'ab bin Malik, Hilal bin Umayyah, Murarah bin Rabi? Dikumahakeun bah hukumanna teh? Digebugan, diciwitan, dikeleketek nepi ka paeh. Kata Rasul, mulai sekarang warga masyarakat Madinah jangan ada yang coba-coba menyapa tiga orang ini, mengucapkan salam, menjawab salam, apalagi mau berbicara dengan tiga orang ini. Seluruh warga masyarakat Madinah
Jangan ada yang menjawab salam, mengucapkan salam, dan bersedia diajak bicara 3 orang ini. Ini hukuman berat apa ringan, Pak? Berat apa ringan? Saraja polah teu aya nu keresaheun ngawaler salam bapak, berat teu? Balanja ka pasar eueuh nu ngaladangan, diajak ngobrol eueuh nu ngajawab, berat teu? Berat. Kata Ka'ab yang lebih berat lagi, istriku pun menghukum diriku. Jadi pamajikan di imah diajak ngobrol tekersaeun, diucapkan salam tengah jawab, ngalayanan mang ngalayanan, mang masakeun mang nyeuseukeun lagu malam Jumaah salaki aya kahayang dilayanan tapi teu ngobrol istri teh. Cik kira-kira kumaha Pak rasana? Bapak dilayani tapi istri teh teu ngobrol, sakecap-kecap acan, teu seuri, teu mesem, raos moalnya. Tapi dilayan, kata Ka'ab bin Malik, dunia ini terasa sempit. Sampai pada hari ke-50 tibalah keputusan Nabi. Rasul mengutus seorang sahabat menyampaikan bahwa kesalahan Ka'ab bin Malik sudah diampuni Allah. Para bapak, para ibu sekalian, kita pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah kita orang yang jujur dalam iman kita, mukmin sejati, ataukah mukmin KW alias fasik atau munafik itu. Apa yang Allah uji dalam keimanan kita? Kesulitan-kesulitan berat. Kita mungkin tidak dituntut seberat perang Tabuk, tapi di lingkungan masing-masing ada masjid yang harus dimakmurkan, ada madrasah yang harus terus dimakmurkan. Bagaimana kita membuktikan kebenaran kejujuran iman kita? Mangga bade golongan umana kaum mukminina, golongan nu kahiji jiga Utsman, Abu Bakar, Umar, golongan nu kadua, nu kumaha nu kadua teh? Nu jarag-jag teu baroga duit tapi tetap berjuang. Atanapi nu garuh artos tapi teu sehat, atanapi nu kaopat duit teu boga jabaripuh geringan. Nah, tapi tetap bukan berarti tidak bisa berpartisipasi dalam jihad dan membuktikan keimanan. Atanapi rek jika nu heueuh heula jiga Abu Haisama, bang tarik tengah gorowok tapi mopo di tengah-tengah. Nah, saulah hilap tobat. Atau rek kadaguan dihukum heula ka karek sadar jiga Ka'ab bin Malik, Hilal bin Umayyah, Murrah bin Rabi. Naudzubillahi min dalik. Mudah-mudahan kita tidak termasuk golongan orang-orang yang fasik, yang tidak memberikan respon, bahkan berdosa dalam keimanan mereka. Seburuk-buruknya orang beriman, dalam hati dipenuhi niat untuk berjihad dan berjuang. Berbeda dengan orang fasik, sedari awal mereka tidak punya keinginan untuk membuktikan keimanannya karena memang tidak ada iman di dalam hati dan dada mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita semuanya, kita diberikan kekuatan untuk membuktikan keimanan kita. Dan pembuktian iman itu adalah dengan nikmat-nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Yang diberikan nikmat ilmu, buktikan imannya dengan keilmuannya. Yang diberikan nikmat sehat, yang diberikan nikmat harta. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala meringankan hisaban kita di yaumil akhir, dan kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika berada pada puncak kesolehan, husnul khatimah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.